Baik, kali ini saya akan menjelaskan menu premium area. Menu premium area ini bisa aktif setelah kita mengisi identitas PC Anda. Dari mana kita dapatkan identitas PC Anda? Hanya admin yang bisa menjelaskan prosedurnya. Nanti kalau sudah Anda dapat informasinya, maka kita bisa mengisi identitas PC. Biasanya berupa angka dan huruf seperti ini. Jadi silakan menghubungi admin dari aplikasi ini, maka akan ada penjelasan bagaimana cara mendapatkan identitas. Sekarang kalau kita save, maka premium area akan terbuka seperti ini. Baik, di sini ada dua menu, yaitu Master EXL Card dan juga Backup Database. Master EXL Card itu digunakan untuk menciptakan file-file yang akan menjadi background dari KSLR kita. Misalnya kita buat ya master KSL card-nya dengan cara memilih gambar. Kebetulan saya punya koleksi foto-foto hasil fotografi saya. Misalnya kita pilih salah satunya, yaitu misalnya ini. Kita open. Berikutnya adalah memilih logo. Ya, di sini ya, memilih logo untuk ditempatkan di gambar ini. Posisi kanan logo nanti akan berada di sebelah kanan di bawah logo Orari. Sementara posisi kiri posisinya sejajar dengan logo Orari, adanya di kiri atas. Misalnya kita contohkan salah satunya, yaitu iButa PNG ada di posisi kanan. Kita klik sertakan logo, maka logo iButa ada di sebelah kanan. Dia bentuknya memanjang. Sekarang kita coba menu yang lain, misalnya iButa Official. Nah, ini bentuknya membulat, posisinya sebelah kanan di bawah logo Orari. Bagaimana dengan posisi kiri? Posisi kiri kita klik, nanti muncul logonya di sebelah kiri seperti ini. Lalu misalnya yang lebih terang. Nah, ini kita posisi kiri, logonya iButa Sunset, maka posisinya di sebelah kiri. Sekarang kita coba rekam ya, sertakan logo ini. Tadi sudah pada saat kita klik sertakan logo, secara otomatis file master KSL-nya ini akan ada di data kita, jadi bisa digunakan. Berikutnya adalah kita buat satu file master dengan logo di posisi kanan. Kita pilih gambar berikutnya. Misalnya kita cari yang terang, nah misalnya ini. Kita klik. Nah ini misalnya logonya. Kita posisikan nanti di kanan, lalu kita cari logo, misalnya iPhoto. Sertakan logo, dia ada di sebelah kanan. Jadi ini sekarang kita sudah punya dua contoh ya. Dua contoh di master EXL card. Nanti bisa kita lihat hasilnya. Sekarang kita pilih gambar lagi. Salah satu contoh berikutnya yang kondisinya agak berbeda. Misalnya ini. Lalu apa yang kita coba saat ini adalah mengenai ini, judul KSL card. Misalnya judul KSL card-nya ini kita tulis seperti ini, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Ini nanti akan muncul tulisannya di tengah-tengah KSL card, tengah atas. Tulisan ini bisa digeser-geser untuk disesuaikan ke posisi tengahnya KSL card. Coba kita klik sertakan logo. Nah, ini tulisannya Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta di atas. Nah, kalau misalnya ini nanti kita dapatkan gambar yang logonya latar belakangnya gelap, bisa kita rubah tulisannya entah dari biru, merah, hitam, putih, kuning. Misalnya kita tes dengan warna kuning, oh ini lebih terang misalnya. Atau misalnya nanti background-nya warnanya berbeda, nanti kita bisa rubah warnanya jadi merah.
terserah selera Anda ya bagaimana, atau putih misalnya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita rubah-rubah. Nah, ini salah satu contoh nanti bagaimana hasilnya di saat kita mencetak QSL card. Ini saja dulu ya kita contohkan. Sekarang bagaimana operasinya pada saat kita mencetak QSL card. Jadi ini semua yang kita buat adalah master QSL card. Kita kembali ke proses pencetakan. Misalnya kita cari IPSCO kita selama ini, 1 Oktober. Nanti, oh maaf, ini kebetulan kita harus ganti untuk yang ada datanya. Nah, misalnya ini. Kita search, nah ini misalnya contoh. Dari sekian banyak kita mau cetak semuanya QSL card-nya bisa. Nanti bisa kita lakukan pada saat create, dia akan mencetak QSL card dengan background seperti ini. Misal ini bisa dipilih ya, seperti ini. Misalnya, nah ini seperti ini background-nya. Lalu misalnya kita ganti yang tadi, ini di sebelah kanan logonya, atau yang terakhir berupa tulisan seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita klik random, maka hasil yang dicetak untuk semua data ini akan berubah-ubah sesuai dengan proses yang ada di sistem. Jadi kita nggak bisa memilih, hanya sistem yang memilih. Kita contohkan saja ya, ini untuk pencetakan master, kita pilih yang logo di kiri. Supaya mudah kita pilih salah satu saja ya. Satu orang saja yang kita cetakkan sebagai contoh. Nah, pada saat create QSL, maka di file management terbentuk satu file. Tadi kan kita hanya menunjukkan satu. Bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini. Logo di sebelah kiri, tulisan di bawahnya. Lalu, bagaimana dengan kalau misalnya kita pilih gambar yang lain? Kita klik Create QSL Card di file management. Kita bisa lihat, nah ini logonya hilang, tidak ada karena posisi yang waktu kita create ada di sebelah kanan. Tulisannya agak menjauh dari atas dan warnanya biru. Untuk gambar-gambar yang latar belakangnya gelap, kita bisa rubah warnanya. Misalnya ini, warnanya ini lebih gelap ya. Misalnya kuning lah ya, supaya lebih gampang. Tapi karena tadi logonya kita pindah ke kanan, yang kita cetak adalah logo yang sebelah kanan, maka kita alamatnya agak kita naikkan. Coba kita create. Ada file management. Kita lihat, nah ini tulisannya, alamat kita agak ke atas. Beda dengan yang sebelumnya adanya di bawah. Baik, tadi sudah dijelaskan mencetak QSL card dengan logo yang ada posisi di kanan dan juga ada di kiri. Bagaimana dengan contoh yang terakhir yaitu logo di kanan dan ada tulisan. Coba kita cetak create QSL. Lalu kita lihat di file management. Ini hasilnya. Jadi tulisannya tadi kan kita minta agak ke atas. Lalu ada judulnya tadi yang kita buat, logonya di kanan. Jadi sekarang terserah kreasi saudara-saudara untuk menentukan seperti apa QSL card kita, masternya akan kita bentuk. Saya cukupkan dulu bagaimana cara menggunakan menu master QSL card. Sekarang kita kembali ke menu yang berikutnya adalah backup database. Backup database ini adalah tujuannya membuat salinan atas database yang kita miliki. Misalnya dalam satu PC ini dipergunakan oleh dua operator, maka akan muncul dua-duanya, yaitu ini contohnya Yankee Golf Zero Delta Foxtrot India, Yankee Charlie Zero Hotel 5 Echo.
Jadi ini bisa kita copy semua atau masing-masing, terserah. Kalau menurut saya sih sebaiknya semua saja. Lalu kita bisa menentukan mau di-copy kemana, ke drive C, ke drive D, dan drive lainnya. Dan juga kita bisa menentukan target foldernya ya. Sekarang saya mau contohkan menggunakan flash disk. Ya, flash disk di connect ke komputer kita, maka nanti akan muncul drive F di sini. Nah, kita klik saja drive F. Lalu foldernya kita boleh rubah-rubah isinya, misalnya iLog. Misalnya kita coba copy hanya yang salah satu saja, kita klik. Nah, kebetulan pernah di copy ke flash disk itu, dia akan muncul, oh sudah pernah ada, kita mau replace ya replace saja kalau memang itu tujuannya untuk membuat backup yang baru. Lalu kalau misalnya dua-duanya kita klik saja begini, atau karena tadi sudah di copy yang ini Golf Zero Delta Foxtrot India, ya pilih saja yang ini. Nah, ini juga ternyata sudah pernah. Sekarang kita coba dengan misalnya folder yang lain, tes gitu. Misalnya dua-duanya kita klik, copy, maka proses berjalan untuk melakukan copy. Lalu bagaimana dengan hasilnya? Kita tinggal ke File Explorer, kita lihat di USB drive, ternyata sudah terbentuk dua folder, yaitu tadi iLog dan test. Nah, ini tadi yang sudah kita buat melalui proses copy. Untuk sementara, sekian dulu presentasi dari saya. Sekiranya ada masalah, bisa ditanyakan melalui adminnya aplikasi ini, atau bisa menghubungi saya lewat email yang ada pada menu About Us. Terima kasih, semoga berguna.